Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Salma Safia Ayu Mubiarani, NPM 1701020122, kelas 17 Akuntansi B, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan memenuhi tugas asesmen akhir semester mata kuliah Information System Audit and Control dengan menggunakan aplikasi AJL. Sebelumnya, saya telah membuat proyek. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Kita buka aplikasi ACL-nya. Kemudian gaji, data, klik verify field, add all, kemudian oke lagi. Yang kedua, klik hutang, data, verify field, add all, oke. Begitu pula untuk mengecek pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang. Yang selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai sekian. Yang pertama, ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Yang kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Kita buka ACL-nya, kemudian klik hutang, data, join table, secondary table-nya diisi pemasok, secondary case-nya diisi vendor nomor, panah, kemudian primary case-nya vendor nomor, panah, secondary field-nya add all, primary field-nya add all, kita centang preferred secondary table-nya, tentunya diisi dengan gabungan hutang dan pemasok. Kemudian yes, klik FA, terus invoice number sama dengan kita isi dengan 237541 verify, lagi. Kemudian yang kedua, angkanya diganti dengan 10603 506, enter, dan vendornya mountain view dan import tool. Kemudian soal nomor 3, yaitu berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000. Berapa total nilai transaksinya? Kita buka aplikasi ACL-nya, kemudian klik gabungan hutang dan pemasok, analis, total field lagi,
invoice amount, klik panah, oke, if-nya diisi dengan invoice date kurang dari date diganti dengan 1 Juli 2020. 1 Juli 2000. Klik OK, verify, oke, kemudian oke lagi, oke. Ketemunya 31 record match dan invoice amount-nya 103. Kemudian ke soal nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk. Yang kedua, 5 nilai tertinggi harga beli produk. Yang ketiga, 5 nilai terendah harga beli produk. Kita buka aplikasi ACL-nya, klik hutang, analis, statistikal, kita klik statistik on, unit cost, oke, kita centang, oke, dan ini rata-rata harga beli produk, dan yang ini 5 nilai tertinggi harga beli produk dan 5 nilai terendah harga beli produk. Soal nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Kita buka aplikasi ACL, kemudian klik persediaan, klik analis, classify, subtotal fill, add all, oke. Nah, yang perlu mendapatkan perhatian lebih itu nomor 5. Quantity on hand merupakan persediaan stok yang dimiliki untuk bisnis itu memiliki jumlah yang banyak, sedangkan quantity of order juga memiliki persediaan yang tinggi. Dalam hal itu dapat menyebabkan kerusakan atau terjadinya fraud. Yang harus diperhatikan lagi nomor 22 karena quantity on order-nya jumlahnya 0. Nah, di situ perusahaan harus melakukan pelaksanaan kembali akan tetapi belum dipesan. Kemudian soal nomor 6, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Kita buka aplikasi ACL, klik hutang, analis, statistikal, profil file, invoice amount, oke. Nah, invoice amount dengan total value 278,641,33 memiliki minimum sebesar 14,88 dan maksimum
56,767,20. Langkah selanjutnya yaitu klik analis, kemudian klik stratify, intervalnya diganti dengan 5, kemudian klik OK. Nah, di sini terlihat yang memiliki rank tertinggi itu yang paling atas, yaitu 14,88. Soal nomor 7. Sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Yang kedua, sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita buka aplikasi ACR-nya, kemudian klik pegawai, klik data, join table, secondary table-nya diganti dengan gaji, primary case-nya diganti dengan no, oke. Secondary case-nya diganti dengan no juga, oke. Primary fill-nya at all, oke. Kemudian secondary fill-nya juga at all, kemudian klik OK. Result secondary table-nya dicentang, itunya diisi dengan gabungan gaji dan pegawai. Kemudian klik OK. Yes. Kemudian klik analis, statistik on, gross pay, centang, panah, kemudian OK. Centang, kemudian OK. Nah, yang tertinggi ada Carmen, yang kedua John, dan yang ketiga Ri. Kemudian yang terendah ada Industrias Mandemik, Luigi, dan Julian. Kemudian klik analis, statistikal, kemudian statistik on, year date, panah, lalu OK. Standard deviation-nya dicentang, kemudian OK. Tertingginya senior Luigi dan Julian. Kemudian soal nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Kita buka aplikasi ACL, kemudian klik gabungan gaji dan pegawai, kemudian klik analis, look for duplicate, klik duplicate on, pilih no, panah,
kemudian oke, kemudian list fill, klik no, panah, oke, kemudian oke lagi. Jadi kita tahu tidak ada data yang terduplikat. Kemudian soal yang nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah yang berbeda? Kita buka aplikasi ACL-nya, kemudian klik piutang, klik data, klik join table, secondary table-nya diganti dengan pelanggan, primary case-nya diganti no, oke, secondary case-nya juga no, kemudian oke, primary fill-nya klik add all, oke, secondary fill-nya juga klik add all, oke. Result secondary table-nya dicentang, kemudian tool-nya diisi dengan gabungan pelanggan dan piutang. Oke. Kemudian klik yes. Datanya kita scroll. Ada 770 data karena kita memakai akun utamanya yaitu piutang. Selanjutnya kita klik pelanggan, klik data, kemudian join table, secondary table-nya diganti dengan piutang. Primary case dan secondary case-nya diganti dengan no. Oke, kemudian primary fill-nya add all, oke, secondary file-nya juga add all, oke. Result secondary table-nya dicentang, kemudian tool-nya diganti gabungan piutang dan pelanggan. Kemudian oke. Yes. Datanya ada 63 karena kita memakai akun utamanya yaitu pelanggan. Kemudian soal nomor 10. Buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. 1. Klik data, kemudian pilih export to other application. Yang kedua, pilih view export as, pilih teks pada drop down list. Pada isikan jatuh tempo 1 Juni 2000 dan nama NPM kalian. Sebelumnya kita buka aplikasi ACL terlebih dahulu, kemudian klik gabungan piutang dan pelanggan, klik FX, pilih do kurang dari date diganti 2000 1 Juni. Kemudian klik OK, verify, OK, dan klik OK lagi. Ini contoh data jatuh tempo. Kita bisa mengekspornya di tempat yang kita inginkan. Kemudian klik gabungan piutang dan pelanggan, kemudian klik data, export to other application,
pilih view, to-nya diisi jatuh tempo 1 Juni 2000 NPM, ditulis NPM kita 17.01.02.0122 kurung lalu klik OK. Demikian tugas asesmen akhir semester Information System Audit and Control. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.